Halo teman-teman, ketemu kembali bersama saya Iwayan Wimartama dalam bahasan kita yaitu tahapan respirasi aerob. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang siklus Krebs. Nah, perlu kalian ketahui bahwa siklus Krebs merupakan tahapan ketiga dari respirasi aerob. Nah, kita langsung saja definisi dari siklus Krebs. Siklus Krebs adalah serangkaian reaksi kimia dalam sel yang berlangsung secara berurutan dan berulang, yang bertujuan untuk mengubah asetil-CoA menjadi CO2, H2O, dan sejumlah energi. Siklus Krebs ini juga disebut dengan siklus asam sitrat atau asam trikarboksilat. Nah, tempat terjadinya masih sama pada sel eukariotik itu di matriks mitokondria dan di sel yang prokariotik di sitosol. Kita lanjutkan langsung ke prosesnya. Nah, ini merupakan proses siklus Krebs. Nah, kita lihat reaksi satu. Nah, reaksi satunya dimulai dari sini. Perhatikan baik-baik. Asetil-CoA masuk ke siklus Krebs dengan melepaskan CoA. Kemudian, dua atom karbonnya berikatan dengan asam oksaloasetat yang memiliki 4 karbon sehingga membentuk asam sitrat yaitu 6 atom karbon. Nah, di sini asetil-CoA masuk ke siklus Krebs ini dengan melepaskan dulu koenzim A-nya. Nah, kemudian asetil yang tadinya memiliki 2 atom C berikatan dengan asam oksaloasetat yang memiliki 4 atom C sehingga menghasilkan asam sitrat gitu ya yang memiliki 6 atom C. Seperti itu. Ya, bisa dilihat strukturnya. Oke, lanjut ke reaksi kedua. Nah, di reaksi kedua, satu molekul air atau H2O dikeluarkan dan satu molekul air yang lain ditambahkan kembali sehingga asam sitrat yang memiliki 6 atom C membentuk isomernya menjadi asam isositrat. Nah, kemudian asam sitrat akan mengeluarkan molekul airnya. Itu ya, molekul air nih dari atom-atom sini membentuk air, kemudian dikeluarkan. Nah, kemudian satu molekul air lagi ditambahkan. Kembali ditambahkan ke sana sehingga terjadilah isomer. Itu ya, isomer cuman posisinya saja berubah tapi atom karbonnya masih tetap 6. Sehingga dinamakan dengan isositrat. Itu ya. Itu yang terjadi dalam proses kedua. Terjadi isomerisasi antara sitrat menjadi isositrat. Itu ya. Nah, lanjut ke proses ketiga. Nah, pada reaksi ketiga, asam isositrat melepaskan gugus karboksil dalam bentuk CO2 dan memberi atom hidrogen beserta elektronnya kepada NAD+, sehingga terbentuklah NADH. Sementara itu, asam isositrat yang memiliki 6 atom C berubah menjadi asam alfa ketoglutarat yang memiliki 5 atom C. Nah, kemudian di sini pada reaksi yang ketiga, isositrat atau asam isositrat akan melepaskan gugus karboksilnya. Nah, ini akan dilepaskan gugus karboksilnya dalam bentuk CO2. Nah, ingat bahwa pelepasan atom akan diikuti oleh pelepasan elektron. Seperti itu ya. Nah, jadi elektron ini akan ditangkap oleh NAD+, sehingga NAD+ akan berubah menjadi NADH. Seperti itu ya. Nah, jadi di tahap reaksi ketiga ini akan terbentuk NADH dan CO2. Itu ya, dilepas CO2, elektron juga ikut terlepas sehingga ditangkap oleh NAD+. NAD+ berubah menjadi NADH. Seperti itu ya. Nah, setelah isositrat melepas ini gugus karboksilnya itu ya menjadi CO2, dia akan berubah menjadi alfa ketoglutarat yang memiliki 5 atom C. Ini dia ya. Strukturnya, lihat dia kehilangan gugus karboksilnya. Itu ya. Oke, kita lanjutkan ke reaksi yang keempat. Nah, pada reaksi yang keempat terjadi asam alfa ketoglutarat
yang memiliki 5 atom C berikatan dengan koenzim A sehingga membentuk senyawa antara suksinil koenzim A yang beratom 4C dengan melepaskan CO2 dan memberikan atom hidrogen beserta elektronnya kepada NAD+ untuk membentuk NADH kembali. Nah, kemudian di sini asam alfa ketoglutarat akan berikatan dia dengan koenzim A sehingga membentuk senyawa antara suksinil koenzim A. Ya, atomnya berubah menjadi 4C. Karena terjadi pelepasan CO2 seperti itu ya. Nah, ingat bahwa jika terjadi pemutusan atom karbon, maka dia akan melepaskan juga elektronnya. Nah, elektron tersebut akan ditangkap oleh NAD+, sehingga NAD+ akan berubah menjadi NADH. Nah, sehingga NADH terbentuk kembali di reaksi ini. Oke, kita lanjutkan ke reaksi kelima. Nah, di reaksi kelima terjadi fosforilasi tingkat substrat dimulai dengan dilepaskannya kembali koenzim A sehingga membantu pengikatan fosfat oleh GDP atau guanosin difosfat menjadi GTP atau guanosin trifosfat. Nah, GTP ini serupa dengan ATP jika menyumbangkan satu gugus fosfat ke ADP. Senyawa antara suksinil-CoA berubah menjadi asam suksinat yang beratom 4C. Nah, pada reaksi kelima, suksinil-CoA melepaskan CoA-nya sehingga membantu pengikatan fosfat oleh GDP, yaitu guanosin difosfat. Nah, sehingga GDP berubah menjadi GTP. Nah, GTP ini serupa dengan ATP. Jadi bisa kita simpulkan bahwa di reaksi kelima ini menghasilkan ATP. Ya, menghasilkan ATP. Kemudian pada reaksi kelima ini suksinil berubah menjadi suksinat. Oke, lanjut ke reaksi yang keenam. Nah, di reaksi keenam, asam suksinat memindahkan dua atom hidrogen dan elektronnya kepada FAD+, yaitu flavin adenine dinukleotid, untuk membentuk FADH2. Asam suksinat berubah menjadi asam fumarat yang memiliki 4 atom C. Nah, di reaksi keenam ini, asam suksinat memindahkan dua atom hidrogennya. Dua atom hidrogennya dipindahkan dan juga dipindahkan elektronnya, sehingga ditangkap elektronnya oleh FAD sehingga membentuk FADH2. Nah, setelah itu asam suksinat ini berubah dia menjadi asam fumarat. Kemudian lanjut ke reaksi ketujuh. Nah, di reaksi ketujuh asam fumarat berikatan dengan H2O sehingga membentuk asam malat. Nah, ini sudah jelas. Di reaksi ketujuh ini, asam fumarat akan mengikat H2O sehingga asam fumarat berubah menjadi asam malat. Nah, reaksi yang terakhir. Nah, reaksi yang ke-8 terjadi asam malat mentransfer kembali atom H dan elektronnya ke NAD+ sehingga terbentuk NADH. Dan asam malat berubah menjadi asam oksaloasetat yang memiliki 4 atom C yang akan digunakan dalam siklus Krebs selanjutnya. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini asam malat akan mentransfer atom H-nya yang dibarengi oleh elektronnya juga sehingga ditangkap oleh NAD+, sehingga NAD+ akan berubah menjadi NADH. Dan terbentuklah asam oksaloasetat. Nah, asam oksaloasetat ini akan digunakan pada siklus Krebs selanjutnya. Seperti itu ya. Jadi siklusnya akan tetap berlanjut seperti itu. Tidak ada putusnya di sini. Oke. Hanya dikeluarkan energi saja di sini. NADH, ATP, FADH2 dan NADH lagi. Seperti itu. Tidak ada putusnya di siklus Krebs ini. Oke. Nah, dari proses tadi itu ya, hasil siklus Krebs adalah ini, yaitu hasil siklus Krebs dari 1 asetil-CoA adalah 3 NADH, 1 FADH2, 1 ATP, dan 2 CO2. Oke, 3 NADH tadi didapat dari reaksi ketiga, yang di sini asam isositrat berubah menjadi asam alfa ketoglutarat.
Oke, selanjutnya ada lagi di sini di reaksi keempat, yaitu pengubahan asam ketoglutarat menjadi suksinil-CoA. Dibentuk juga NADH. Nah, yang terakhir terbentuknya NADH ada di sini. Di asam malat menjadi asam oksaloasetat. Terbentuk juga NADH. Kemudian 1-FADH di sini terbentuk, yaitu pengubahan dari asam suksinat menjadi asam fumarat. Terbentuk 1-FHDH2. Nah, kemudian 1-ATP ini ada di sini. Perubahan suksinil-CoA menjadi suksinat. Terbentuk ATP. Gitu ya. Nah, kemudian CO2 ada dua, yaitu di sini. Di reaksi ketiga, yaitu pengubahan isositrat menjadi asam alfa ketoglutarat. Dan reaksi keempat, pengubahan asam alfa ketoglutarat menjadi asam suksinil-CoA. Oke. Nah, ini merupakan hasil siklus Krebs dengan 1-asetil-CoA. Nah, jika 2-asetil-CoA, maka hasilnya adalah 6-NADH, 2-FHDH2, 2-ATP, dan 4-CO2. Nah, jadi ini adalah hasilnya dari 2-asetil-CoA yang tadi dihasilkan oleh dekarboksilasi oksidatif, yang kemudian 2-asetil-CoA ini akan masuk ke siklus Krebs gitu ya, dan akan menghasilkan ini 6-NADH, 2-FADH2, 2-ATP, dan 4-CO2. Pada siklus Krebs ini menghasilkan NADH terbanyak, dan hanya di siklus Krebs saja yang menghasilkan FADH2. Oke. Nah, selanjutnya 6-NADH dan 2-FADH2 ini akan mengalami yang namanya rantai transport elektron atau sistem transport elektron, karena NADH dan FADH2 membawa elektron untuk membentuk energi, yaitu ATP. Seperti itu ya. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Wimar Biologi, dan sampai jumpa di video selanjutnya.